Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Konteks Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1, yang menyatakan jika setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Salah satu terobosan terbaru dalam dunia pendidikan Indonesia adalah penerapan kurikulum merdeka yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum merdeka bertujuan memberikan kebebasan terhadap guru serta pelajar dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik individu dan perkembangan zaman. Di antara berbagai komponen dalam kurikulum merdeka, salah satu pendekatan yang menjadi sorotan utama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi yang berfokus pada penyesuaian metode, materi, dan cara penilaian guna mencukupi keperluan serta potensi individu pelajar. Namun, pendidikan pembelajaran berdiferensiasi dianggap sebagai pendekatan yang menjanjikan. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Balitbang Kemendikbudristek pada tahun 2022, sekitar 65% guru mengungkapkan kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, studi yang dilaksanakan mempunyai tujuan dalam menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMAN 1 Alalak. Studi yang dilaksanakan pun mempunyai tujuan dalam melakukan identifikasi sejumlah kendala yang dihadapi serta strategi penyelesaiannya. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada konteks lokasi yang belum banyak dijadikan objek kajian, serta fokus pada mata pelajaran yang berorientasi pada nilai dan karakter. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pembelajaran berdiferensiasi dan menjadi rujukan praktis bagi pendidik dalam mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka, khususnya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Metode. Studi yang dilaksanakan mempergunakan pendekatan kualitatif, mempergunakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan Pancasila di SMAN 1 Alalak. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan berbagai aspek yang terjadi dalam konteks tersebut tanpa melakukan intervensi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah tersebut. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu model analisis data Miles dan Hoberman, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan validitas temuan yang lebih objektif. Triangulasi ini dilaksanakan melalui metode pengecekan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu, serta menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan data yang lebih kredibel dan akurat. Hasil penelitian, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Indikator, Pemahaman 1, pemahaman guru. Paham konsep berdiferensiasi, konten, proses, dan produk, namun belum melakukan asesmen awal secara sistematis. 2. Strategi pembelajaran.
menerapkan diferensiasi konten, proses, produk, namun pengelompokan peserta didik belum berdasar tingkat pemahaman. Ketiga, perencanaan. Modul ajar memperhatikan keberagaman peserta didik, namun media belum bervariasi sesuai karakteristik. 4. Pelaksanaan. Metode yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, namun bahan ajar belum sesuai kemampuan peserta didik. Kelima, evaluasi. Ada asesmen refleksi, ulangan, remedial, namun belum beragam, belum sesuai gaya belajar peserta didik. Kendala dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kendala sumber daya yaitu ada 1. Materi ajar belum sesuai semua tingkat kemampuan peserta didik. Kedua, LCD terbatas, akses peserta didik terhadap teknologi masih rendah. 2. Waktu pelajaran terbatas, hanya 2 JP, kurang untuk penerapan strategi variatif. Yang kedua, kendala manajemen kelas. Pertama, ada peserta didik sangat heterogen dan kemampuan dan gaya belajar berbeda. 2. Motivasi belajar tidak merata. 3. Keterlibatan peserta didik sulit dijaga, terutama di bagian kelas belakang. Ketiga, pengembangan profesional guru. Guru telah mengikuti pelatihan dan tergabung dalam komunitas belajar. 2. Sekolah mendukung penyusunan modul dan refleksi guru secara berkala. Solusi terhadap kendala implementasi pembelajaran berdiferensiasi sumber daya, yaitu guru sudah menggunakan media digital seperti Google untuk materi bahan ajar. Kedua, adanya wacana untuk memasang LCD di setiap ruang kelas. Ketiga, mempersingkat proses absen dan manfaatkan waktu luang untuk interaksi tanya jawab dengan peserta didik. Manajemen kelas. 1. Menerapkan strategi mentoring peserta didik yang cepat bantu yang lainnya. Kedua, menggunakan metode diskusi dan take and give untuk meningkatkan keterlibatan. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar inklusif dan suportif. Pengembangan profesional guru. 1. Guru mengikuti pelatihan internal dan eksternal secara berkala. Kedua, aktif dalam komunitas belajar atau kombel untuk berbagi praktek baik. Ketiga, sekolah memfasilitasi pengembangan modul dan refleksi guru. Pembahasan hasil penelitian. 1. Implementasi. Guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Hasil ini sejalan dengan konsep diferensiasi menurut Tomlinson, meskipun belum optimal dan asesmen awal dan variasi media. Kedua, kendala. Ditemukan kendala utama pada sumber daya, materi, fasilitas, waktu, dan manajemen kelas. Ini memperkuat temuan Susanti dan Widya Astuti yang menyatakan bahwa guru masih kesulitan dalam pelaksanaan diferensiasi karena keterbatasan sarana dan karakter peserta didik yang beragam. Ketiga, solusi. Guru telah melaksanakan berbagai upaya seperti memanfaatkan materi digital, strategi mentoring, dan ikut komunitas belajar, menunjukkan bahwa dukungan sekolah dan inisiatif guru menjadi faktor penting dalam mengatasi kendala. Selaras dengan Marlina. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan Pancasila di SMA yang 1 Alalak sudah diterapkan melalui strategi konten, proses, dan produk, namun pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam asesmen awal dan penggunaan media pembelajaran. Kendala utama yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya, materi, teknologi, waktu, dan tantangan dalam mengelola kelas yang heterogen. Guru dan sekolah telah menerapkan berbagai solusi seperti pemanfaatan media digital, penguatan manajemen kelas, serta pelatihan dan dukungan profesional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi ke depannya. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.